Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Terus dihujat netizen meski sudah meminta maaf, kali ini mantan kekasih aktris Erika Carlina, DJ Panda, kembali mencurahkan cerita dan perjuangannya untuk meminta maaf pada mantan kekasihnya di depan YouTuber Denny Sumargo. Kepada aktor yang juga dijuluki pebasket sombong ini, pemilik nama Giovanni Surya Saputra mengaku sudah berusaha jauh-jauh datang dari Kediri, Jawa Timur ke kediaman kekasihnya yang tengah hamil tua. Bahkan, ia membawa serta kedua orang tuanya untuk meminta maaf dan menyatakan siap bertanggung jawab. Tapi sesampai di kediaman Erika di Jakarta, DJ Panda dan kedua orang tuanya gagal bertemu calon ibu yang akan melahirkan buah cintanya ini. Jadi lu naik mobil katanya dari Kediri? Iya kok, jauh-jauh dari Kediri sama orang tua saya. Saya mau ke sini, saya mau menyelesaikan masalah ini kok. Saya tadi udah ke tempat Erika. Saya sama orang tua sih kok, saya udah ke tempat Erika, berusaha untuk beretikat baik gitu loh kok, untuk menemui Erika. Saya juga chat Erika untuk memperbaiki masalah ini. Berhasil ketemu? Enggak kok, mungkin dia butuh waktu, saya bisa memahami. Alih-alih diterima permintaan maafnya oleh sang mantan, DJ Panda malah telah resmi dilaporkan Erika ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pengancaman. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia, cuman memang aku melaporkan ke minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Bahwa benar seorang perempuan dengan inisial ECBS, beliau melaporkan perbuatan memaksa dengan ancaman kekerasan dan atau mendistribusikan informasi atau dokumen elektronik yang menghasut kebencian pada orang lain dan atau mengungkap data pribadi yang bukan miliknya. Kalau Erika jujur aku nggak ikut campur proses hukumnya, biar dia sama kepolisian biar lebih bijak lah. Berarti di situ kok ada mengancam juga? Saya nggak ingat kok, tapi anggap aja itu saya lakukan. Bahaya dong, kalau misalnya kamu lakukan pengancaman, kamu bisa dituntut nanti. Saya siap, saya salah. Ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar. Untuk ancamannya bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya. Udah dari awal, dari hari pertama dia speak up, dia udah melapor ke polisi. Jika Erika belum mau bertemu mantan kekasihnya, sebaliknya DJ Bravi yang semula sengit berseteru dengan DJ Panda mengaku sudah memaafkan DJ Panda. Apalagi rekaman berisi percakapan antara keduanya sempat beredar luas. Gue mau menyelesaikan ini sama lu berdua, tapi gue di sini berbicara atas nama Bravi, bukan atas nama Erika ya. Jadi balik lagi, kalau gue pengennya, menurut gue ini udah gone too far, udah sampai nyerang orang tua lu di TikTok, udah sampai ngata-ngatain bapak lu. Gue nggak suka itu juga jujur. Gue juga di sini kenapa niat gue telepon, gue pengen masalah gue berdua sama lu, gue pengennya selesai. Gue pribadi udah sama Panda, ya udah cukup lah. Gue juga nggak mau terlalu jauh masalah gue sama dianya, karena menurut gue sanksi sosialnya juga udah berat banget buat dia, sosialnya juga udah berat banget buat dia. Saling memaafkan itu kan bikin adem. Yang mengejutkan, belakangan terkuak fakta jika konflik antara DJ Panda, Erika, dan DJ Bravi dilatari oleh api cemburu dan rasa sakit hati hingga DJ Panda tersulut untuk meluapkan amarahnya pada Bravi. Saya sakit hati kok lihat dia sama Bravi. Oh, jadi saat itu dia jalan sama Bravi ya? Iya, pokoknya doain yang terbaik. Udah pihak sana udah minta maaf, semua udah maafin juga, udah clear semuanya. Meski sukses mendapatkan maaf dari DJ Bravi, tampaknya usaha DJ Panda untuk meluluhkan hati Erika masih amat sulit. Maka wajar jika raut wajah DJ Panda seperti sudah pasrah saat di depan Densu. Saking pasrahnya ia meminta langsung saran apa yang terbaik dari Densu.
Boleh nggak kok saya minta saran cara menyelesaikan kok? Tapi yang pasti gue pengen isi podcast itu adalah bagaimana seorang dia melakukan kesalahan, bersikap gentle, menyelesaikan apa yang menjadi awal mulanya. Supaya itu jadi pembelajaran semua laki-laki bahwa laki-laki itu yang dilihat bukan hanya ganteng, keren, cakep, cool, banyak duit yang selama ini laki-laki flexingkan kan. Tapi yang kita lihat yang harus diflexingkan adalah tanggung jawab. Semua orang bisa bikin salah, maka itu tanggung jawab adalah value yang paling utama yang dilihat dari laki-laki. Sementara sebagai juru bicara netizen, Densu berusaha mengurai konflik antara 3 orang syarat cinta segitiga ini, seolah tak mau kehilangan momen. Mantan model majalah dewasa Lisa Mariana terus gencar melakukan serangan mental ke DJ Panda. Tak tanggung-tanggung bak orang dekat Erika, wanita yang namanya Tenar lewat pengakuan mencengangkannya punya anak dari RK ini, meminta sahabat Erika seperti Rahel V-nya dan Fujian untuk diam santai karena kemarahan pada DJ Panda sudah diwakilinya. Teruntuk fans Buna, fans Fuji, ya dan lain-lain yang berjuta-juta itu, ya nggak usah ribet-ribet serang DJ Panda, serahin dulu ke Lisa Mariana. Sementara Lisa Mariana sesumbar membela Erika. Meski dicurigai netizen panjat sosial, Luna Maya, sahabat Erika, justru memilih irit bicara di depan juru warta ketika ditanya supportnya untuk Erika. Kak Luna support buat Erika. Erika gimana Kak? Support Erika Karlina gimana? Yang penting sekarang kesehatan Erika dan juga anaknya sampai lahiran kita jagain bareng-bareng dan doain bareng-bareng aja. Jika DJ Panda belum bisa menemui mantan kekasihnya Erika, artis sensasional Nikita Mirzani yang sejak lama mendambakan bertemu seteru yang menjebloskannya ke penjara, yakni pengusaha skincare Reza Gladys, Kamis lalu akhirnya bisa bertatap muka langsung. Pertemuan antara Niki dan kakak kandung Grace Gianna Baharudin itu berlangsung panas dan diwarnai ketegangan akibat protes demi protes yang dilayangkan Nikita Mirzani selaku terdakwa kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dan TPPU ini. Saling sindir pun tak ayal terjadi hingga di luar sidang. Langsung orangnya, badannya abu-abu, pakai body lotion yang luntur. Karena kan udah dipenjarain begini, ternyata kesalahannya bukan didakwakan, ternyata lebih ke abu-abu dan begeng. Lupa isi BAP-nya. Reza gimana nih ketemu Kading Mir nih? Selama ini saya diam karena saya menghargai proses hukum. Saya bisa membela anak-anak saya yang di sekolahnya mentalnya kena dihina-hina karena ibunya dibilang penipu. Pribadi lah jelas mengancamnya diri sendiri bukan perusahaan kok. Membangun image itu susah loh. Kita itu sebagai dokter, sebagai praktisi, kita membangun baik-baik, dihancurkan seketika, diserang pribadinya. Memang itu bukan tertekan. Terus kita dimintai uang harus cepat hari itu kita transfer. Memang itu bukan tertekan, itu tertekan loh. Itu diancam kita itu, kita benar-benar tertekan. Karena nggak mau nama baik kita hancur. Bayangin saya punya 600 karyawan yang bersandar hidupnya di kita berdua. Kalau kita misalkan hancur, mau gimana? Lumayan puas ya, aku lihatnya juga lumayan alhamdulillah puas. Bukan hanya adu argumen di meja hijau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kedua kubu juga sama-sama membawa pasukan pendukung masing-masing. Di kubu Reza Gladys tampak hadir rombongan yang dipimpin sosialita Fitri Salhuteru. Hadir di antara rombongan Fitri, adik kandung dan ipar Reza Gladys, yakni pasangan Grace Gianna dan Siti Badriah, serta para pendukung Reza Gladys lainnya seperti selebgram Tengku Zanzabella.
Sementara di kubu Niki tampak hadir Emma Waroka, Tessa Mariska, Dr. Oki Pratama dan yang lainnya. Tapi yang mencengangkan, sebelum sidang digelar, Niki sempat tumpahkan kemarahannya pada Emma Waroka. Bahkan Niki disebut-sebut mengusir Emma dari kursi depan. Gak ada masalah sebenarnya kalau sama Niki. Jadi ini kayak kita ngerasa, jadi ini kasus gimana sih sebenarnya gitu. Niki bukan hanya menumpahkan kemarahan pada pendukungnya sendiri, tapi ia juga sempat mengacungkan jari tengah ke arah pendukung Reza Gladys, terutama kepada mantan sahabatnya Fitri Salhuteru. Dia masuk kan duduk disorakin tuh. Nah mungkin si terdakwa ini keganggu, lalulah dia mengacungkan jarinya itu sebetulnya bukan ke saya ya, cuman kan ini digiring-giring. Tapi walaupun ke saya juga nggak peduli ya. Saya di sini berani maju untuk teman-teman, jangan takut walaupun yang mengancam kalian, yang menjelek-jelekan kalian itu akun monster. Ini kan battle nya, pertarungannya nggak cuma sekali, ada beberapa kali nih nantinya. Tapi saat itu dia merasa lega, karena saya rasa karena ada beberapa hal yang sudah tersampaikan. Ya, bukan Niki namanya jika tak bisa meluapkan amarahnya. Sindiran demi sindiran pedas level 15 pun terus ia lontarkan kepada Reza Gladys, meskipun ocehan itu syarat menghina fisik. Dia tidak suka dipanggil abu-abu, begeng. Sementara Niki terus berusaha menumpahkan sindiran pedas, Reza Gladys yang biasanya irit bicara pun berusaha tampil solid bersama barisan pendukungnya. Ia bahkan mengaku bisa unjuk taring setelah sebelumnya selalu diam. Sikap itu bahkan dipuja-puji pendukungnya. Yang terpelangap-pelongo sekarang adalah terdakwa menurut saya. Saksi dan BAP itu harus sinkron. Karena jika saksi tidak sinkron dengan BAP akan keteteran. Kita pikirkan Dr. Reza Gladys itu pelongok-pelongok katanya. Ternyata Nikita Mirzani yang terpelongok-pelongok gitu. Lawannya Nikita Mirzani yang dikenal bahwa ceplas-ceplos, ekspresif, dan emosional. Jadi buat saya penyampaian hal bahwa bisa mengendalikan diri, gak terpancing, itu jadi nilai tambah buat masyarakat karena di-compare-nya sama Nikita Mirzani. Sidang yang terus diwarnai adegan sengit dua seteru ini bukan hanya diwarnai ocehan syarat umpatan dan bantahan, tapi juga parade persaingan penampilan. Meski berada dalam jeruji besi, Niki justru bisa tampil glowing dengan balutan make up full touch up dengan bibir merah merona layaknya hendak tampil di acara TV. Tak mau kalah, Reza Gladys pun tampil dengan balutan busana warna serasi putih abu-abu dengan make up super kinclong pula. Aku pakai Nikita Mirzani skincare, aku kan BA-nya klinik, bukan gitu Beb. Abu-abu nggak ini wajahnya? Yang abu-abu mana? Jilbabnya kan? Ah itu dia. Menyala abu-abu. Ya, sidang antara dua seteru ini memang masih akan berjalan panjang. Tapi Nikita seolah hakul yakin bisa membalikan keadaan di mana Reza Gladys kelak akan diseretnya ke penjara dengan tudingan menjual produk skincare ilegal tanpa stempel BPOM. Namun kubu Reza Gladys bahkan Christiana juga hakul yakin kakaknya berada di jalan yang benar. Lantas mampukah Niki membalikan keadaan? Reza mengakui produk itu ditempel stiker yang adalah produk orang lain. Tidak ber-BPOM, tidak ada expirednya dan tidak ada cara penggunaannya atau tidak ada petunjuk kalau produk itu harus digunakan di klinik tersebut. Pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan terkait produk kami yang bermasalah. Produk saya tidak ada yang berbahaya, produk saya semuanya berbadan BPOM dan tadi di hadapan yang mulia saya sudah jelaskan bahwa glowing booster cell merupakan treatment. Kenapa harus takut? Kan kenapa? Tadi kan udah dengar semua kan, semua produknya BPOM, semua udah berizin, nggak ada yang harus takut.
kenapa dengan BAP ini saya bisa ditahan begitu lama? Apa penyebabnya? Ada apa ini? 5 bulan ini, hukum ini seperti main-main ya, tapi nggak apa-apa dijalanin aja. Tapi insya Allah nanti terbalaskan. Amin. Bismillah, ini kan udah ditangani sama yang berwajib. Kita berserahkan saja semua sama yang berwajib. Mau benar atau salah, biar yang berwajib yang bicarakan. Tapi bentuk